Gimana caranya dapetin apapun yang kita mau? Saya baru nonton satu video teorinya dan saya mau simpan di catatan visual jurnal saya. Judulnya The Art of Asking. Mau tahu gak gimana caranya kita dapat apa yang kita mau? Gimana? Minta. Minta? Ya, cara supaya kita dapat yang kita mau ya dengan cara minta. Ah, serius? Sesimpel itu kah? Iya, tapi gak semua orang berani dan gak tahu caranya. Kadang kita diajarin dari kecil, jangan suka minta. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu nggak salah, tapi jadinya lama-lama kita tumbuh dengan rasa sungkan. Takut minta tolong, takut minta dukungan, takut minta apa yang sebenarnya kita butuhin. Dan itu jadi masalah kalau kita takut meminta tolong ketika kita sedang kesusahan. Bukannya lebih baik kita memberi daripada minta kan? Ya emang bener, tapi bukan artinya minta itu hal yang salah kan? Padahal kalau dipikir-pikir, dari pepatah lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah itu bukan berarti meminta itu hal yang buruk ya. Tapi memberi lebih baik daripada meminta. Lalu apa masalahnya? Masalahnya ada di cara kita meminta. Masa minta sih? Tiba-tiba minta gitu. Makanya ada etikanya. Gak boleh asal minta. Banyak orang menganggap minta itu tanda kita payah. Tapi nyatanya, minta itu justru tanda kalau kita percaya sama orang itu. Maksudnya gini, ketika kita minta sesuatu sama seseorang, sama lembaga, sama Tuhan, itu artinya kita percaya kalau yang kita mintai itu mampu memberi. Bukannya kalau minta kita kelihatan lemah ya? Belum tentu, justru artinya kita percaya sama orang itu kalau dia mampu. Saya nonton video Amanda Palmer yang bilang kalau meminta itu bukan memaksa orang harus ngasih. Tapi cuma nanya aja sama mereka, pikiran kita nggak boleh maksa, terus kasih mereka pilihan buat bilang iya atau enggak dengan jujur. Itu aja, sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi kita jangan berekspektasi. Kita boleh minta hanya kalau kita sudah tidak mampu mengusahakannya dan harus masuk akal, nggak boleh bikin orang terbebani berlebihan. Oh, Kenapa bisa meminta itu menolong kita? Bayangin gini, kamu lagi bawa tas belanjaan yang berat banget. Terus ada orang lewat, kamu minta bantuan dia buat bukain dan pegangin pintu sebentar. Nah kalau dia bilang iya, pintu kebuka dan kamu lewat. Kalau dia bilang enggak, ya udah, kamu nyari cara lain. Jangan bete, jangan maksa. Tapi poinnya, kamu udah berani ngomong, udah berani minta tolong dan kita selamat. kalau dia nolak, gimana? Ya udah, cari cara lain, nggak boleh maksa. Nah banyak dari kita nggak mau minta itu karena takut ditolak. Padahal penolakan itu cuma bagian kecil dari proses. Sama kayak kita melamar pekerjaan, kita minta kan. Sama seperti melamar pasangan, kita juga minta kan. Sama seperti kita berdoa, kita juga minta kan. Dan masalahnya kita suka berekspektasi dan kita jadi takut nggak dapat apa yang kita minta. Padahal orang menolak memberi apa yang kita minta itu bukan berarti kita nggak layak diberi ya. Tapi mungkin mereka memang lagi nggak sanggup. Dan itu wajar, itu manusiawi. Tapi kalau soal meminta sama Tuhan dan kita belum diberi, nah saya yakin bukan berarti Tuhan nggak mampu memberi ya. Cuma Tuhan tahu alasannya apalah gitu. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita dan kapan waktu yang tepat kita diberi apa yang kita minta. Tapi ditolak itu sakit kan? Iya, tapi nggak mematikan. Dan maka dari itu kita harus tahu caranya, the art of asking. Kita balik lagi ke soal teori minta. Menurut video itu, meminta juga butuh seni. Bukan seni dalam arti drama atau manipulasi ya. Tapi seni dalam perasaan atau rasa. Kayak tahu kapan waktu yang pas, ngerti siapa yang kita mintain, sama gimana cara ngomong dengan tulus, tanpa sikap-sikap yang bikin orang itu merasa terpaksa. Emang kalau waktunya salah gimana? Ya, orang juga jadi males nolong. Selain seni meminta, ada yang lebih penting lagi itu yaitu seni untuk menerima jawaban apapun tanpa baper. Apapun jawabannya, terima dengan lapang dada. Kalau dapat penolakan, sadari kalau mereka itu sedang tidak bisa memberi. Supaya apa? Supaya kita nggak putus hubungan. Karena menjaga hubungan itu, kita nggak bisa cuma ngasih atau cuma nerima.
kita harus mau dua-duanya. Tadi apa aja kuncinya? Tahu waktu, ngerti siapa orangnya, dan tahu etika ngomongnya. Jadi lain kali kalau kita butuh sesuatu dan takut buat minta, coba tanya ke diri sendiri dulu, apa yang bikin kita sungkan? Apa yang sebenarnya bikin kita takut minta? Apa karena takut ditolak? Apa takut dianggap lemah? Atau sebenarnya kita cuma belum terbiasa aja? Karena kalau kita nggak pernah belajar minta, kita juga nggak akan pernah belajar tahu siapa aja yang sebenarnya tulus dan mau backup kita. Tapi kalau minta itu bukannya terkesan kita mengemis. Makanya harus tahu bedanya minta sama minta-minta. Itu beda arti. Ini bagian penting banget. Ini yang saya pelajari dari The Art of Asking, yaitu gini. Kita boleh meminta, tapi jangan minta-minta atau mengemis. Karena mengemis itu datang dari rasa putus asa yang mengorbankan harga diri. Kita harus sadar, kita punya harga diri. Jangan maksa, jangan asal minta. Tadi kan poinnya udah aku kasih tahu. Jadi kalau kita minta dengan kesadaran kita punya harga diri dan layak dibantu ya, udah gitu ngasih pilihan ke orang lain buat punya pilihan menolak kita, nah itu namanya bukan mengemis. Paham ya? Bedanya minta dan mengemis. Jadi intinya gini, mengemis itu meminta secara berulang-ulang dengan sikap dan nada memelas, memohon atau memaksa. Nah biasanya juga mengemis datang dari sikap atau posisi yang menunjukkan ketidakberdayaan, lemah, sampai mengorbankan harga dirinya untuk membuat orang lain merasa terpaksa memberi gitu. Mungkin itu aja catatan visual journal kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.